Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya. Cek deskripsi, ada nomor admin umroh yang siap melayani kalian. Dan sudah ada paket umroh Titian Barokah, paket reguler 8 gratis 1. Juga kalian yang pengen beli parfum Kamuni, beli baju Kukual Kodi, cek deskripsi video. Sekarang kita masuk ke konten. Konten kita tidak berkaitan langsung dengan si Fuad ini. Akan tetapi ada kemiripan guys, ada kemiripan. Ya, ada kemiripannya ya, artinya bisa dikaitkan gitu. Ini buat konten ini sebenarnya lebih ke arah buat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga rakyat Indonesia. Jadi sebagai disclaimer dulu ya guys ya. Semua sama di hadapan hukum ya, di mata hukum semua sama ya, tapi kadang-kadang ya kita tahu sendirilah ada beberapa oknum di Indonesia ini yang membuat akhirnya memang semua sama di hadapan hukum tapi tidak semua sama di hadapan aparat hukum gitu, gara-gara kelakuan beberapa oknum ya. Nah ini ya, ada kaitannya dengan itu sih ya. Jadi kemarin ini yang lagi rame banget, Jokowi lapor polisi ya, Jokowi lapor polisi ini tentang masalah ijazah palsu yang karena gue belum pernah ngeliat ya, gue nyebutnya ijazah goib karena gue belum pernah ngeliat ya kan. Nih ya, ini sebetulnya masalah ringan. Ya. Iya Pak, masalah ringan sebenarnya, tinggal tunjukin ijazah dari dulu. Cuman kan jadi ribet Pak ya, karena macam-macam Pak. Bapak ditanyain ijazah malah reuni, Bapak ditanyain ijazah malah begini. Ya lu juga sih Pak ya. Emang seneng ribet kayaknya Bapak ya. Iya, kalau nggak punya bilang nggak punya, kalau punya tunjukin, kan gitu aja. Jadi rakyat itu nggak ribet gitu. Tapi ya inilah, nanti ini kan ini udah di aparat penegak hukum ya guys, udah di aparat penegak hukum nih. Ini di Polda Metro Jaya nih laporannya ini ya, dari Kompas ini ya. Lanjut. Urusan apa tuh ini jasa palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Kan udah sekarang lagi ada sidang Pak di PN Solo, Bapak nggak datang juga. Sekarang Bapak yang datang ke ranah hukum. Ya emang kocak sih Pak ya, emang kocak. Ya, itu aja dari saya. Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya ya. Nanti ditanyakan kepada kuasa hukum detailnya ya.
Sampai masalah siapa yang dilaporkan aja Bapak nggak mau ngobrol sendiri gitu pakai kuasa hukumnya. Tapi ya nggak apa-apa, itu hak Bapak ya. Halus itu Pak ya. Lanjut. Ya dulu kan masih menjabat. Dulu kan masih menjabat, kenapa dulu nggak dilaporin? Dulu kan masih menjabat. Ya nggak perlu laporin, tunjukin aja ijazah gitu. Kan orang akhirnya bisa muncul asumsi liar. Kenapa baru sekarang dilaporin? Ya karena persiapan untuk adanya ijazah. Mirip sih ya. Persiapan untuk membuat ijazah itu ada itu nunggu sekarang gitu. Bahkan ada sampai isu yang beredar ijazahnya hilang lah. Ya jadi ini rame ya. Ini bakal rame, ini masalah ijazah ini bakal rame. Kali ini dapat lawan yang kuat, dia saintis semua itu. Kecuali memang hukum ya udah hukum jadi alat kekuasaan. Kalau umpamanya begitu ya serem. Ya nggak usah pakai hukum aja Pak, langsung aja tangkap gitu semuanya. Kalau sampai hukum jadi alat kekuasaan, tapi kan insya Allah enggak ya Pak ya. Lanjut. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Nah, kalau memang Pak, ya memang sebetulnya banyak cara lain Pak, banyak cara lain. Ya, yang lebih bijaksana menurut saya. Ya daripada karena hukum, ya tunjukin aja ijazah gitu kan, jadi nggak ribet gitu. Tunjukin ijazah. Bambang Tri Gusnur nggak nunjukin ijazah. Sekarang ada sidang di PN Surakarta kalau nggak salah, juga masalah ijazah nggak juga ditunjukin, bahkan mediasi nggak hadir. Ya bahkan pernah ada sidang di PN Jakarta Pusat, nggak ada juga. Ini gimana maunya, ini gimana? Sekarang baru di ranah hukum. Jadi berapa kali dia ini sebagai tergugat atau terlapor gitu ya. Tergugat ya, karena di pengadilan ya. Ya, berapa kali tergugat. Tapi nggak ada, sekarang jadi penggugat dia. Sekarang dia yang lapor. Itu kocak gitu. Jadi kalau mau gamblang sebenarnya gampang. Tapi bagus aja sih, rame ini. Rame. Lanjut. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Dengan soal ijazah palsu itu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Gue kalau ingat dia ngomong nggak tahu, ya nggak tahu kok tanya saya. Sampai belum melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun melaporkan? Iya, delik aduan kan. Ya itu langsung pengacaranya ngomong semua itu. Delik aduan Pak, delik aduan. Takut salah ngomong ya Pak ya. Ya kan delik aduan kan. Kan syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Apanya? Tadi memperlihatkan ijazah. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya tadi memperlihatkan ijazah asli ya. Tanyakan kepada kuasa hukum. Kemarin di sidang di Jakarta, di Gusnur nggak ada, di Jakarta nggak ada, di Solo juga nggak ada ya. Sekarang baru ditunjukin. Iya. Ya walah, ijazah cuma selembar kertas begitu. Apapun bisa bikin. Jangankan sekelas Jokowi guys. Andai kata dia mau ya. Ya Allah, sekelas-kelas yang ecek-ecek aja bisa bikin ijazah, bisa lah, apa susahnya. Tapi sekali lagi ya, gue masalah ijazah ini bagus. Ini akan terjadi perang sains ya, akan terbuka semua ya. Dan gue lihat pihak terlapornya juga nggak mundur semua. Punya mental baja Rismon Sianiparwo, bahkan jangankan penjara, mati pun saya siap katanya Bang Rismon ya. Nah tapi yang gue mau lihat adalah dari
sisi kepolisian negara Republik Indonesia. Jokowi sebagai warga negara melapor. Apakah akan ditindak cepat? Kalau Jokowi, laporan Jokowi ini ditindak cepat, lalu bagaimana laporan tentang Fuad Pleret yang berkaitan penghinaannya terhadap guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri? Ya, yang melaporkan warga negara juga. Melaporkan kemana? Ke kepolisian juga. Kalau polisi adil dan wajib adil, harus adil, mestinya laporan terhadap Fuad Pleret terkait penghinaannya terhadap guru tua itu harus segera ditindak. Jangan didiamkan. Kalau seorang Jokowi merasa terhina, ya merasa terhina dengan masalah ijazahnya, wah, al-khairat gimana? Apakah sekarang ini di mata hukum tidak semua sama? Apakah Jokowi lebih mulia dari guru tua? Apakah Jokowi lebih mulia dari al-khairat, dari ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan abnaul khairat yang marah terhadap penghinaan Fuad Pleret kepada guru tua? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Polisi yang adil. Gua Babe Aldo, YouTuber air biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang adil Pak, yang adil. Walaupun ya kami agak berat meminta keadilan dari antum, dari kalian, tapi kami tetap berharap kalian adil. Ingat hukum Allah. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.